Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saya akan lanjutkan firman Tuhan hari ini tentang bertanding, saudara. Beberapa Anda yang datang ke doa puasa hari terakhir, saya sampaikan tentang pertandingan. Mari kita buka dulu Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Hidup kita ini ada di gelanggang pertandingan, katakan amin. Sebab itu saudara, tidak ada satupun kita yang harusnya berleha-leha dan berharap trofi dikasih ke kita sementara kita nggak tanding. Benar nggak? Kemarin Rabu saya bilang bahwa nggak ada trofi kemenangan diantar ke tempat tidur. Katakan amin. Nggak ada medali dikalungkan, medali kemenangan itu di rumah makan. Betul nggak? Saudara kalau lihat pertandingan, trofi kemenangan, medali kemenangan, itu diberikan, dirayakan, itu di gelanggang pertandingannya. Podiumnya dibangun di gelanggang tempat mereka bertanding. Kenapa? Supaya mereka tahu ada hasil yang mereka capai dari keletihan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, kita akan memperoleh trofi kemenangan bukan sekedar bertanding, tapi kita berlatih, kita meningkatkan stamina kita. Kemarin saudara, anak saya cerita, mereka ada tanding paduan, satu nyanyi gitulah, acara musik, dan mereka sekian orang, hampir 10 orang, pakai angklung, pakai alat musik segala macam. Dan dia bilang, ternyata mereka menang, ada hadiahnya uang. Udah lama saudara, bukan baru kemarin. Dan kemudian saya pernah bilang gitu, hadiahnya dibagilah, anak-anak udah capek, masa cuma dikasih berita doang. Terus menangnya hadiahnya dikasih sekolah gitu, karena berbentuk uang tunai. Dan kemudian saudara kemarin dia cerita, mah ternyata aku dapat loh, dibagi sekian rupiah gitu. Sementara mungkin kemarin banyak orang, istilahnya saudara anak sekolah mungkin lagi kurang jajan ya kan, atau dia lagi mikir untuk bayaran. Ada loh di satu bagian orang yang kebagian jatah hadiah dari lombanya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu mereka mau tanding, ada banyak orang juga sebagian besar yang mereka istirahat siang, sementara yang mau lomba ini harus latihan. Betul nggak? Kalau engkau lihat seseorang memperoleh saudara reward, kemenangan, Anda nggak bisa cuman ukur dari kemenangan. Banyak kita membandingkan diri kita dengan orang yang sudah bertanding, sementara kita nggak bertanding. Bilang kanan kiri, cara banding yang benar dong. Haleluya, amin, amin. Waktu engkau bertanding, engkau pasti kalau engkau mengikuti arahannya, engkau akan menerima trofi kemenangan. Coba kita lihat tadi, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita bangkit berdiri. Baca ayat firman Tuhan ini. 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya kepada kesempurnaan katakan haleluya. Silahkan duduk kembali. Saya mau kasih tema hari ini firman Tuhan bertanding sampai akhir. Ada kata-kata dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang saya garis bawahi dan tebal. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan dia kasih clue, kata kuncinya. Waktu engkau berlomba, waktu engkau bertanding, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Kemarin saya bilang, seorang pelatih tinju, dia orang yang sudah pernah memenangkan pertandingan tinju. Betul nggak? Dia nggak asal ngomong, dia harus sudah menang, punya perolehan prestasi.
Seorang pemain bulu tangkis, saudara, pelatih bulu tangkis. Enggak pernah, saudara, pelatih bulu tangkis bukan atlet bulu tangkis yang berprestasi. Enggak pernah pelatih itu atlet yang asal-asalan, setengah jadi. Apalagi yang enggak jadi, enggak pernah ikut tanding. Dia bilang gini, dulu aku ikut. Enggak bisa jadi pelatih. Betul enggak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ingat, ini bukan sekedar lomba. Kita mau bertanding, berlomba sampai garis akhir. Katakan amin. Dan di perlombaan ini, semua kita dapat kesempatan yang sama. Katakan dapat kesempatan yang sama. Tapi respon, tapi bayaran harga, di jam latihan engkau berlatih atau enggak, itu yang menentukan hasil. Katakan amin. Saudara, saya mau sampaikan tentang 12 murid Tuhan dan salah satunya yang bernama Yudas. Saya percaya Yudas dipanggil, samalah seperti Petrus dipanggil. Saya dan saudara dipanggil bukan karena kita udah benar, betul nggak? Kita nih punya banyak cacat, celah, kekurangan. Punya, saudara. Kita nih diambil dari tempat yang kotor, penuh dosa. Dan dia mengangkat kita jadi anaknya. Dan saya percaya waktu Yudas diangkat Tuhan, saudara, dia punya kesempatan yang sama dengan 12 murid Tuhan yang lain, 11 murid Tuhan yang lain. Bahkan dia punya kepercayaan, diberi kepercayaan yang lebih oleh Tuhan, mengurus uang. Tapi kalau engkau dan saya ini minggu pertama perjamuan kudus, kisah Yudas selalu diingat di perjamuan kudus. Tapi ada satu episode dalam hidup Yudas di mana dia mengeraskan hatinya. Dia menjual gurunya karena masalah uang. Anda tahu kenapa dia jual gurunya masalah uang? Karena nanti kita baca ayat yang lain. Yudas terbiasa keraskan hati dalam masalah uang. Yudas tuh buka celah. Kalau saudara baca, bahkan sering dengarkan firman Tuhan, ada banyak teguran yang Tuhan sampaikan, bukan hanya kepada Yudas, betul nggak? Yesus pernah tegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan bukan perkara Allah yang Allah pikirkan, betul nggak? Petrus ditegur keras. Yohanes itu juga pernah ditegur waktu mereka bilang kepada Yesus, apakah kita mau minta api supaya membakar orang ini? Jadi saudara, dalam engkau mengikut Tuhan, dalam pertandingan kita, pelatih kita selalu punya chance untuk menegur kita. Katakan amin. Dalam pertandingan saudara, orang yang punya stamina yang kuat itu, saya bilang kemarin, di pertandingan ring tinju, saya lihat tuh, petinju udah babak belur. Itu tuh, waktu dia dikasih waktu bel berbunyi, istirahat sebentar di sudut ringnya, itu pelatihnya ngomong banyak loh. Dia gak bilang begini, berisik lu, gue udah sakit. Pernah lihat gitu gak? Pernah gak Anda lihat gitu? Lagi bertanding, udah berdarah, bonyok, betul gak? Terus pelatihnya deketin dia. Kita sih nggak tahu dia ngomong apa ya, karena bahasa Inggris kadang-kadang ya kan, jujur aja lah. Cuman kita lihat mukanya ya kan. Terus gitu. Terus saya nggak pernah lihat tuh sang atletnya ini marah-marah, diam loh gitu. Pernah nggak gitu? Ada, siapa tahu saya kelewatan pas episode itu. Tapi banyak kita begitu loh waktu dinasihatin. Haleluya. Udah bonyok, udah babak belur. Tapi suara pelatihnya punya tempat di hatinya. Bilang sama-sama, punya tempat. Punya tempat di hati saya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau engkau hari-hari ini sedang bertanding, sedang capek, sedang ngerasa gagal, rasanya nggak ada orang yang ngerti. Dengar kemarin firman Tuhan, Pak Gembala nggak ngerti saya, Pak Gembala cuma ngomong. Iya, emang itu tugasnya ngomong. Kadang-kadang jemaat kebablasan. Kok dia nggak punya duit, pendeta suruh ikut nggak punya duit. Betul nggak?
Waktu engkau capek kerja, dimarahin di kantormu. Engkau bilang, abang mah cuma ngomong doang. Memang jatahmu. Katakan haleluya. Saudara, biar ini nih, saya mau sampaikan ini supaya Anda ingat. Waktu engkau babak belur, waktu engkau keletihan, tapi ada time out, bilang datang ke sekret. Jangan pernah bilang begini, halalala pemuritan dapat apa. Haleluya. Saya percaya saudara, dalam hidup ini, tiap peristiwa tuh ya, itu potongan puzzle buat hidup kita semuanya. Betul gak? Kita ada nih hari ini karena siapa kita kemarin juga loh. Coba-cobalah. Engkau gak peduli dengan kesehatanmu. Mau doa puasa 40 hari 40 malam. Kita ngomong ntar engkau umur 65 tahun. Gak bisa doa puasamu yang bikin itu sehat semua. Betul gak? Bukan doa puasanya gak berkhasiat gitu saudara. Karena sikap hatinya salah. Betul gak? Waktu bertanding saudara, kau harus kasih telinga kepada pemimpinmu. Firman Tuhan tadi bilang begini, ingat dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan tekun memikul kayu salib. Pesan Tuhan minggu lalu waktu doa malam, Pak Gembala membawa kita ada beberapa orang saudara ke satu kandang kuda. Dia kayak arahkan, kamu naik kuda yang ini, kamu naik kuda yang ini. Dia kayak arahkan begitu. Dan Tuhan berkata, ada kekuatan besar yang sudah Tuhan berikan. Ada percepatan yang akan terjadi. Tapi gak mungkin yang dibawa orang yang ngeyel. Katakan amin. Aduh kakak keras banget, teguran yang keras tuh baik, katakan amin. Teguran itu tidak semanis pujian, tapi dibutuhkan. Katakan amin. Kalau orang di sekitarmu cuma muji engkau, orang itu tidak pernah membawa engkau maju. Katakan amin. Gak mungkin. Bayangkan kalau kita nih, telinga kita gak terarah kepada pelatih kita. Kita kepedean, babak belur. Saya bayangin saudara, waktu engkau diarahkan, kamu naik kuda yang ini. Gak mau, aku maunya yang warna putih biar cakep di fotonya. Aku gak mau yang ini, kegedean, ketinggian, takut jatuhnya sakit. Padahal Tuhan bilang, waktu pemimpinmu diberikan tanggung jawab dan hikmat, dia akan tahu menempatkan engkau. Katakan amin. Saudara, kita lihat tentang Yudas. Ini yang saya mau sampaikan. Haleluya. Teguran yang keras sangat dibutuhkan. Katakan amin. Teguran yang keras sangat dibutuhkan. Katakan amin. Dia gak manis sih. Makanya orang yang banyak negur, kadang-kadang itu dijauhi. Gak disukai. Tapi ingat ya, bukan teguran yang asal-asal negur. Katakan amin. Coba buka dulu Amsal. Ini teguran yang dimaksud. Karena jangan habis khotbah ini semua saling negur. Dan bilang, lu kalau gue tegur denger dong firman Tuhan. Enggak, katakan amin. Karena banyak orang Farisi itu jago negor. Tahu ayat doang, ngelakuin kagak. Aduh galak banget. Coba lihat Amsal 15 ayat 31. Katakan haleluya. Mari bangkit berdiri. Saudara juga jangan pernah asal-asalan semua orang ditegorin. Semua orang ditegorin. Cuman karena baju dia warnanya Anda gak suka, Anda tegur. Kayaknya kamu gak bagus deh pakai baju itu. Teguran yang gak perlu didengar itu yang gitu. Katakan haleluya. Saudara, kadang ngajarin tuh harus detail. Katakan amin. Jangan sampai prakteknya beda. Diajarin beda, prakteknya beda. Kamu doa, kalau pagi doa, dia kagak doa. Doa sambil naik motor, doa sambil jalan.
Guru-guru sekolah minggu, haleluya. Anak sekolah minggu, kalau bangun tidur ngapain? Minum susu? Jangan, doa. Untung mamanya nggak datang. Lah kakak kemarin aku lihat nggak doa. Haleluya, nih lihat teguran. Amsal 15 ayat 31. 2 ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Lanjut, siapa mengabaikan didikan? Membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Katakan amin. Katakan amin. Teguran itu perlu nggak? Teguran yang membawa kehidupan. Katakan amin. Teguran yang membuat hatimu insaf. Teguran yang membuat engkau makin produktif. Teguran yang membuat engkau cangkang manusia lamamu makin habis. Amin. Silahkan duduk, saudara. Saya akan sampaikan, saudara. Yudas ditegur keras. Kapan ditegur keras? Waktu ada wanita yang datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Di kitab Yohanes dicatat, ketika seorang perempuan berdosa meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, Yudas negur. Dia bilang, untuk apa pemborosan? Padahal dia tukang nyolong duitnya. Banyak orang ngomong ya, kamu harus pegang komitmen. Padahal dia gak pegang komitmen. Dan Yesus, saudara, melihat itu. Tapi kenapa ujungnya dari sekian murid Yesus, hanya Yudas yang menjual Yesus? Haleluya. Coba lihat saudara, buka Yohanes 12 ayat 6. Salah seorang baca buat kita. 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ngomong gini, buat apa pemborosan? Ngapain minyakin kaki Yesus pakai minyak yang mahal? Banyak orang miskin yang bisa kita tolong. Tapi Anda tahu, banyak orang kelihatan baik. Sebenarnya, dia bukan orang yang benar-benar baik. Tersembunyi di hatinya Yudas karena dia sering curi uang. Makanya kalau Anda lihat, koruptor-koruptor itu, banyak orang baik loh kelihatannya. Betul gak sih? Haleluya. Yang korupsi itu suka nyumbang rumah ibadah. Banyak. Betul gak sih? Ih kakak keras banget. Ini nanti muncul di YouTube, gak apa-apa. Mungkin kita gak nyolong langsung dari kotak. Tapi waktu mulai apa yang harusnya kita kembalikan gak kita kembalikan aja. Kita udah menyalahi itu. Katakan amin. Kemarin saya ikut diklat ke pendetaan. Terus ada pertanyaan. Biasa kalau pendeta nih ngomongnya tata tertib. Iya, dia bilang gini, saya jadi peserta. Dan disampaikan gini, itu kalau ngembaliin persepuluhan itu apakah sudah dipotong? Karena gereja lokal harus kembaliin 1/10 ke sinode. Terus ditanya, apakah dipotong dulu dengan biaya operasional gereja, baru dikembalikan ke sinode? Weh, itu pertanyaan kami sama-sama calon pendeta. Jadi ini calon pendeta pembantu yang nanya, baru kami pendeta muda. Terus dia bilang, itu gimana? Dia bilang, karena ini menyangkut tata tertib. Dan disebutkan ya narasumbernya bilang, ya kadang-kadang memang kita belum bisa saklek ngomongnya karena ada juga yang ngembaliinnya setelah dipotong operasional. Karena kalau nggak dipotong operasional nggak cukup. Tiba-tiba darah kependetaan yang masih muda ini bergejolak. Saya angkat tangan saya.
Ya Bu Foni, karena paling tua. Saya paling tua. Yang lain 20-30, saya 50. Saya bilang, kebetulan kita baru ujian minggu lalu, saya bilang. Dan saya baca hak dan kewajiban gembala gereja lokal. Saya bilang, tertulis, mengembalikan 1/10 dari persepuluhan gereja lokal. Artinya itu tidak dipotong. Saya lagi ngomong begini. Terus saya bilang, lagi ngobrol, saya bilang sama perangkat yang memimpin. Saya bilang, lagi ngobrol santai, saya bilang, kita nih ya kadang-kadang ngajarin jemaat tuh kayak hebat. Beriman dong, betul gak? Jangan dipotong giliran gereja, takut. Puji Tuhan, bilang dulu sama-sama bertobat. Giliran gereja katanya, ntar siapa yang membayar gaji full timer katanya. Saya bilang, Tuhan lah yang membayar. Lagi makan saya dideketin, ibu, jadi kalau ibu gimana ngatur? Saya nggak tahu uang gereja, karena suami saya tahu. Kalau saya tahu pasti saya habiskan terus. Jadi saya nggak boleh tahu, betul nggak? Saya bohong nggak? Betul nggak? Saya nggak pernah mau tahu saya. Sudah banyak kita bisa menegur, tapi sebenarnya kita tidak menghidupi yang kita tegur itu. Dan disinilah saudara, Yudas seolah-olah dia baik. Yohanes 12 ayat 6 tadi bilang, itu bukan karena ia peduli dengan orang miskin. Tapi karena ia seorang pencuri, ia sering mengambil, katakan sering mengambil. Nanti saya ajak baca ayat yang lain di Matius. Yudas itu bukannya gak pernah ditegur loh. Kata sering mengambil artinya Yudas biasa ngabain teguran. Katakan mengabaikan teguran. Saudara, dia biasa ambil uang. Dia biasa ambil uang dari kasnya. Dan yang terakhir, dia jual gurunya untuk uang. Tapi uang itu tidak memuaskan hati Yudas. Yudas buang uang hasil dia menjual gurunya. Kenapa? Firman Tuhan catat, Yudas begitu dia mengabaikan didikan, mengabaikan teguran, iblis mulai merasuk hati Yudas. Makanya di hari perjamuan Yudaslah yang dirasuk setan. Saudara jangan bilang gini, di mana tuh ayatnya? Makanya biasain baca firman Tuhan, jemaat GPI Kemah Pujian. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Coba saya ajak lihat ayatnya ya saudara. Haleluya. Matius 26. Celah di hati kita itu terbuka waktu kita mulai mengabaikan teguran. Katakan amin. Diajari ngelola uang, diajari ngelola waktu, dan kau berkata enggak. Diajarin hati-hati, jangan bina hubungan dengan semua orang, kebanyakan relasi, waktumu habis. Kita bilang, oh kita kan perlu relasi. Katakan haleluya. Waktu engkau dan saya, seperti Amsal tadi, mengarahkan telinga kepada teguran yang menghidupkan, engkau akan ada di garis pertandingan dan engkau akan sampai di garis akhir. Yudas cerita seorang yang bertanding tapi gagal. Bertanding tapi gagal. Yudas gantung dirinya, enggak dicatat apa-apa selain dia menyelesaikan hidupnya dengan cara yang konyol. Terlibat di pelayanan, sangat terlibat. Dipercaya, saudara, kalau bendahara tuh dapat posisi bagus tuh. Suami saya pernah jadi bendahara masalahnya. Dapat posisi itu saudara. Tapi akhirnya dia gagal. Baca Matius 26 saudara. Ini kisah perjamuan. Waktu saya baca kita di Yohanes itu ya, ngeri banget ya. Apakah Yesus nggak tahu Yudas sering curi uang dari kasnya? Tahu banget. Saya mau kasih tahu. Apakah Yesus nggak tahu waktu hidup kita tuh keluar dari jalur? Tahu nggak? Tuhan tahu nggak waktu di kantor kita mulai tipu sana tipu sini dikit? Sangat tahu.
Tuhan tahu nggak waktu engkau buka video dan video itu video porno, tahu nggak? Sangat tahu. Tapi Tuhan selalu beri kesempatan. Saya kemarin waktu Rabu bilang gini, jangan selalu pikir besok masih ada kesempatan. Selagi ada waktu, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Dikasih tahu, diajarin saudara, tetap ngeyel juga. Coba Matius 26. Kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Yesus sedang makan dalam makan Paskah dengan murid-muridnya. Bayangin gak sih kalau seorang guru tahu muridnya akan menjual dia. Makanya kitab Ibrani gak salah. Berlombalah dengan mata yang tertuju kepada sang pemimpin itu. Dia udah lewati yang namanya dihianati dan dia tahu dia mau dihianati. Ayat 21 kita baca sama-sama, 2 ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku lanjut ya terus, Tuhan. ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 25, 2 ya. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Pernah kita punya pengalaman ini saudara? Saya pernah. Teguran itu kadang-kadang gak langsung. Tapi waktu firman disampaikan di hatimu tahu, ini aku yang dimaksud. Ini aku kok yang dimaksud. Tapi orang ada yang bisa, bukan aku kan. Yudas tahu dia yang mau jual. Sebelumnya Yudas sudah pergi kepada imam-imam. Dan Yudas sudah menyepakati saudara. Tapi Yudas bisa loh ngomong sama guru. Yesus yang maha tahu itu. Makanya saya mau bilang gini saudara. Kalau engkau keraskan hati. Saya ingat istilah Pak Gembala. Engkau bisa jadi pribadi yang membeku di tengah perapian. Membeku di tengah perapian. Nasihat sebanyak apapun engkau akan bisa bilang, bukan aku kan? Bukan aku kan? Lihat apa yang Yesus bilang. Engkau telah mengatakannya. Nasihat apa saudara? Teguran apa dari Roh Kudus yang kau rasa buat waktu-waktu ini? Buat saya saudara, saya gak boleh main-main gunain waktu saya lagi. Banyak orang bilang udah capek berjuang. Enggak, aku nih gak bisa bela waktuku dengan Tuhan. Aku udah sibuk. Berapa banyak engkau bisa beri waktu kepada gadgetmu? Buka semua tayangan, lihat, tonton semua yang harusnya. Itu gak sebanding dengan engkau ketemu dengan Tuhanmu. Dan saya ngalami saudara, waktu disampaikan khotbah dari atas mimbar ini, itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Kapan terakhir kali ketika firman disampaikan, kau bisa menangis dan bilang, itu aku Tuhan. Atau teguran yang berulang kali disampaikan, kau bisa tetap cool. Gak pernah Yudas langsung dirasuk setan. Tapi waktu dia mulai latih kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Mengabaikan teguran. Yudas biasa ngelihat mata Yesus dan ngerasa gak salah. Kapan terakhir kau datang dan bilang, Tuhan ampuni aku? Kapan terakhir? Bukan di keramaian. Ketika mungkin engkau mandi, mungkin engkau sedang mendengar firman, dan hatimu tertusuk. Atau engkau abaikan, atau engkau bilang, Tuhan ampuni aku.
Saul dan Daud sangat berbeda. Daud jatuh ketika dia mengambil Batseba istri Uria. Nabi Nathan kasih contoh tentang orang kaya dan orang miskin. Dan waktu Daud kasih komentar, Nabi Nathan bilang gini, "Itu engkau." Daud langsung menundukkan dirinya. Daud gak sempurna. Dia pernah jatuh, tapi dia mudah untuk dibawa kembali. Saudara, Saul sangat berbeda. Saul ditegur aja, masih minta hormat dari Samuel. Udah salah. Kadang-kadang saudara, mungkin yang negor engkau teriak, marah. Tapi tahukah engkau sedang diselamatkan di sana. Kita bilang gini, yang benar dong kalau negor. Kapan engkau bisa sampai bertanding sampai akhir? Waktu tiap teguran itu, engkau izinkan masuk merembes dalam hatimu. Tiap teguran itu membuat engkau insaf. Ya, engkau gak bisa langsung berubah, tapi engkau bersedia diarahkan lagi. Engkau membuang harga dirimu, egomu. Ada orang-orang yang jatuh makin dalam karena biasa mengabaikan. Iblis tuh bisa ambil kesehatanmu, bukan karena Tuhan izinkan. Katakan amin. Jangan bilang aku sakit Tuhan izinkan. Enggak selalu. Mana ada perokok yang gak sakit paru-parunya? Mana ada orang, saudara, saya lihat saudara, orang-orang yang sakit, orang yang punya potensi rohani yang luar biasa. Kapan dia sakit? Waktu mengabaikan. Betul gak? Kapan engkau terikat hutang? Waktu engkau mengabaikan. Kita bertanding, tapi kita mengabaikan pelatih kita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin engkau bisa bertanding dan kau mengabaikan pelatihmu? Buat kami hamba Tuhan, bagaimana mungkin kami menggembalakan kalau kami tidak memberi waktu kepada Sang Gembala Agung? Bohong. Hari ini saudara, satu firman Tuhan, pesan Tuhan yang sampaikan. Kalau engkau ditegur, mungkin yang menyampaikan firman Tuhan gak tahu dalam-dalam bagian yang engkau ditegur, tapi Roh Kudus tahu. Kalau engkau perlu bantuan saudara, datang. Jangan pakai ilmu tukang sihir, orang karismatik ya kan. Tuhan, aku berdoa, kalau dia panggil aku, berarti aku ngomong, alamak. Udah ketinggalan zaman bilang. Udah ketinggalan zaman bilang. Kenapa kau minta tanda itu? Gengsi, betul gak? Betul gak? Salam kanan kirinya. Udah ketinggalan zaman rupanya itu bilang. Rupanya yang itu. Orang mulai bohong, gak apa-apa dong diri ya. Gak apa-apa saudara diri. Katakan haleluya. Besok-besok boleh juga kalau pendetanya duduk Anda yang diri, ya kan? Saudara, gak pernah. Firman Tuhan bilang gini, orang yang setia perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar, betul gak? Anda tahu kejatuhan besar dimulai dari kejatuhan kecil. Di Pasutri ya, pernah diajarin keuangan tuh sampai dicatat pengeluarannya. Iya Kak Saria. Tapi kan itu kecil, sepele. Kita ada pakai M-Banking ya nggak? Ke bangsa-bangsa ngapain nyatet? Orang yang nggak nyatet makanya nggak tahu. Kamu dapatnya berapa tiap bulan, kamu keluarnya berapa tiap bulan. Kalau ditanya orang, kamu pendapatan berapa pengeluaran? Kalau itu udah nggak usah ditanya, daripada dia bohong, ya kan? Nggak usah dipanjangin nanya. Kalau engkau biasa ya, ini saya ngomong apa adanya ya. Orang kantoran yang di reimburse parkirnya. Parkir. Uang recehan. Tapi waktu saya jadi HRD, saya banyak tuh lihat karcis parkir yang gak jelas. Saya liatin, saya bilang, lu emang keluar dari sini?
Saya bilang, iya kemarin kan lu ketemu gue, kok lu ada di sini? Iya. Orangnya lupa. Dan kebetulan saya pas lihat dia reimburse tanggal segini. Kan kita makan di Soto Kudus. Oh iya ya Bu, emang udah keluar loh? Iya. Biasain aja bohong. Engkau akan dirasuk setan kerakusan itu. Katakan amin. Saudara, kalau engkau bisa bilang begini ya, kalau orang nanya, coba sebutkan dulu. Coba kasih tahu dulu. Kalau pelatihmu bilang, apalah kekuranganmu yang hendak engkau perbaiki? Kalau engkau bilang gini, apa ya? Aduh, kalau saya jadi guru udah saya suruh pulang itu dulu. Apa ya? Kayaknya sih aku baik-baik aja. Waduh, kalau gitu saya langsung tutup, doakan, berangkatlah ke sorga dengan damai. Karena udah gak ada yang perlu kau kerjakan lagi di muka bumi ini, betul gak? Katakan haleluya. Amin. Kalau engkau berharap istrimu dirubah lebih baik, kau jangan bilang, Tuhan biar engkau bekerja sempurnakan istriku. Jangan, dia cepat dipanggil Tuhan. Yang kecil akan jadi besar. Katakan amin. Teguran itu satu, bisa firman, bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat orang terdekatmu, bisa lewat keadaan di sekitar. Waktu engkau ya saudara, waktu engkau nih ya ngedenger orang terjerat hutang, itu tuh sedang ngingetin kita kok. Bukan buat kita ngakimin orang, bukan. Itu seperti reminder, alarm. Jangan kepedean. Kamu juga bisa jatuh ke tempat yang sama. Jangan ngerasa kalau kamu gak mungkin. Katakan amin. Engkau pilih seperti Saul atau Daud? Yudas ngejalanin waktu 3,5 tahun bersama Yesusnya. Jadi murid, jadi orang inti di kepengurusan itu. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu tim inti. Betul nggak? Kalau koordinator apa? Oh, itu cheerleader aja itu di belakang. Tapi Anda tahu, pasti Yesus lebih sering curahkan isi hatinya dong sama mereka, tim inti. Tapi waktu dia mengabaikan, dia gak masuk sampai garis finish. Silahkan duduk Bapak Ibu. Jangan abaikan tiap teguran yang kau dengar. Katakan amin. Teguran tuh gak semanis pujian, tapi semua kita membutuhkan. Obat yang manis itu hanya untuk anak-anak. Hanya bayi, balita yang diberi obat yang manis. Tapi kalau orang yang dewasa, obatnya pahit. Tapi orang yang dewasa, dia akan telan karena dia tahu ini berguna baginya. Kalau engkau jadi petanding-petanding yang dewasa, engkau akan makan semua teguran itu. Seperti satu pernyataan yang berkata, dalam hatiku aku menyimpan perkataanmu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ada orang saudara, deket-deket sama suami orang, pelayanan, dinasehatin, ada aja jawabnya. Jatuh dia. Pakai kata-kata, tapi kan dia sama istrinya itu dulu menikahnya gak ada urusan, pokoknya dia suami orang, kau tahu. Saya cuma mau berkata hari ini dari tempat ini, arahkan telingamu kepada teguran yang membawa kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Bersedia di time out oleh pemimpinmu? Bersedia? Bersedia di time out? Bersedia waktu babak belur ada perkataan yang disampaikan kepadamu? Haleluya. Amin. Tutup tiap celah yang terbuka. Biasa mengabaikan tiap teguran saudara, itu membuat hati kita keras. Hati kita keras. Ada orang yang dibilang, kalau lewatin rel kereta api, lihat dulu kanan kiri.
Tapi udah berpuluh tahun dia lewat situ, nggak perlu lihat. Sampai satu hari dia nggak lihat, habis dia dilalap. Kalau engkau ngelewatin rel kereta api nggak lihat kanan kiri, selamat. Itu bukan karena engkau hebat. Katakan amin. Kalau kita mengabaikan teguran beberapa kali dan kita tetap selamat, berhasil di pekerjaan kau, di promo, saya mau berkata saudara, bukan berarti kau hebat. Engkau sedang dikasihani Tuhan, dikasih kesempatan. Tapi kalau engkau petantang lagi, habis. Katakan amin. Makanya kemarin closing hari Rabu saya bilang gini, seringkali Tuhan tuh lebih suka ngelihat engkau mengatasi badai, perahumu itu kemasukan air. Dia gak langsung perintahin badai berhenti, perahu hidupmu langsung jadi mujizat, ketutup yang bocornya. Kadang dia lebih suka engkau mengambil ember, membuang itu air itu, sampai otot rohanimu itu jadi. Kenapa? Karena banyak orang dikasih mujizat sombong. Dikasih mujizat dia ngerasa dia lebih disayang Tuhan. Dikasih mujizat keuangan dia ngerasa udah beres, padahal belum beres. Katakan amin. Hari ini kita akan duduk sehidangan dengan Kristus. Biarlah ada doa yang lahir dari hati yang saudara, engkau mudah ditusuk oleh firman Tuhan kebenaran. Engkau mudah diingatkan. Engkau mudah berkata, Tuhan ampuni aku. Engkau mudah berkata, ini aku Tuhan. Pilihannya cuma dua. Engkau berkata, ini aku Tuhan. Atau engkau berkata, bukan aku ya Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu. Kitab Ibrani berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Banyak kegagalan saudara dalam hidup saya dan saudara. Itu sebenarnya gak perlu kita alami. Tapi kadang kita harus telan kepahitan kegagalan. Karena kita mengabaikan tiap didikan. Mari biarkan pemain musik siapkan pujian.